Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Dapur Makmur Jaya di Cipongkor, Bandung Barat, satu dari dua tempat makanan bergizi gratis berasal berujung keracunan massal di Bandung Barat, buka suara. Salah satu petugas SPPG yang bertugas menyediakan suplai bahan baku, memasak hingga mendistribusikan MBG ke sekolah, mengaku sudah memasak MBG sesuai aturan. Adapun satu SPPG lagi, yakni SPPG Cipari, masih belum buka suara terkait peristiwa keracunan yang pertama kali. Iya, ada berapa porsi kemarin? Jadi untuk pendistribusian kemarin itu, pada hari Senin itu terdapat 3.567 yang kita distribusikan ke penerima manfaat. Nah, berapa sekolah itu? Ya, aman ya. Butuh berapa sekolahnya? Iya. Kalau nggak ada mah nggak apa-apa. Yang penting ada. Berarti ada jenjangnya bermanfaat. PAUD sampai SMA kan? Nah, ya udah itu aja. Oke, berarti dari 3.567 ini kita mendistribusikan dari jenjang PAUD, SD 123, 456, SMP, SMA, begitu. Kalau sebelum didistribusikan misalnya ada Pengecekan Ada. tester ya namanya. Gitu. Ada, itu namanya uji organoleptik oleh ahli gizi sebelum didistribusikan ke penerima manfaat. Terus kita juga kan menyiapkan satu sampel untuk dilakukan pengujian seperti biasa gitu ya. Kemudian kita juga menyiapkan satu sampel untuk pihak guru karena memang dari pihak guru juga harus melakukan uji organoleptis. Jadi sebelum ketika MBG-nya sampai ke sekolah, itu sebelum dikasihkan ke anak-anak, prosedurnya memang harus dilakukan uji organoleptis terlebih dahulu oleh pihak guru. Setelah pihak guru melakukan hal tersebut, baru bisa dibagikan ke siswanya gitu. Dari sana juga memang ada jenjang waktu setelah dimakan tuh enggak pas bareng-bareng pas gurunya makan, anaknya makan, enggak seperti itu. Jadi kita itu menyarankan bahwa gurunya makan terlebih dahulu, kemudian dikasih spare waktu sekitar setengah jam atau mungkin sejam dari pas itu datang, makanannya datang. Nah, baru boleh didistribusikan ke anak-anak. Dan itu kita kan sampai ke sekolah itu maksimal itu jam 9. Pun kemarin juga jam 9. Gak ada yang lewat dari jam 10. Jadi di sana kita memberikan spare waktu untuk guru makan terlebih dahulu. Jam 10 pas nanti baru boleh didistribusikan ke anak-anaknya gitu. Kalau pemilihan dulu biasanya Sudah ditentukan. Sudah, karena ada proses master menu dari ahli gizi itu kayak pemilihan bahan baku, menu, kemudian kita konsultasikan dengan chef gitu. Intinya yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Iya betul. Kebutuhan dengan gizi anak. Ini kan kebutuhan gizi anak tuh ada 5 item ya, kayak karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, sayuran, buah-buahan, sama susu. 6 item biasanya dari kita. Terpenuhi berarti setiap harinya, setiap menu teh. Iya harus itu. Jadi tapi kalau untuk susu kita biasanya memberikan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Enggak setiap hari berarti. Enggak, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu. Kalau hasil uji organo waktu hari Senin itu khusus di ahli gizi di sini gimana hasilnya tuh? Aman. Hasilnya baik-baik aja. Sehingga didistribusikan. Sehingga didistribusikan. Nah, kemudian juga kan biasanya dari di sini juga karyawan itu pada makan sebelumnya pada pukul 10. Menu yang sama. Menu yang sama karena memang kalau memang ada sisa di sini biasanya dimakan oleh karyawan. Begitu. Jadi memang tidak ada kecurigaan sama sekali ya waktu hari itu. Waktu hari itu tidak ada karena kan harusnya yang pertama bereaksi itu ke karyawan ataupun ke saya atau ke gurunya. Cuman memang karena ini kejadiannya memang tidak terduga, tiba-tiba pasien itu berdatangan kan, asal muasalnya kurang lebih 11 orang, itu yang ada report ke saya laporan, kemudian disusulah beberapa pasien lainnya dari SMK tersebut. Dan kalau menu ayam kecap itu baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Seingat ada itu. Menu ayam kecap ini sudah kedua kalinya.
Jadi memang sudah berpengalaman dalam sudah pernah mengolah itu ya? diolah. Ya. Kalau operasionalnya udah berapa lama sih Teh, ini? 2 minggu dari tanggal 1 September. Oh. Kalau jumlah pekerjaan berapa? Ada 51. Chef berapa? Chefnya ada 1. Chef ada 1, ahli gizi ada? Ada 1. Sisanya Kemudian yang sisanya teknis tim, gitu, tim ya, teknis itu kayak tim motong persiapan, tim pengolahan yang biasa membantu chef. Kemudian ada tim pembersihan. Berarti Kemudian beda-beda ya, Teh, driver. gitu, Teh? Iya, beda-beda sesuai dengan ininya. Kalau pengen tahu kalau rata-rata pendistribusian sepengetahuan dari sini ke sekolah makan waktu berapa lama biasanya? Kalau Enggak lama, A. Enggak lebih Paling- dari 30 menit. Enggak nyampe ya? ada Nggak nyampe ya? lebih dari 30 menit. Nah, kalau jalan packing itu kan masih panas ya. Kan banyak orang tua juga curiganya dari situ panas langsung tutup. Nah itu ditiriskan dulu kah atau langsung tutup gitu? Nah, baik, kita di sini itu belum pernah memasukkan makanan panas. Belum pernah memasukkan panas karena kan dari setiap olahan itu ada prosedurnya ya. Pertama kita gak pernah memasukkan makanan panas. Kemudian kemarin juga yang di packing gak ada makanan yang susulan gitu, susulan panas dimasukin gak ada. Kemudian dari proses pengolahan sayur juga kita setelah direbus, diangkat, kemudian ditiriskan ke dengan air es. Jadi tidak ada unsur panas ataupun daging juga kita dilakukan pendinginan terlebih dahulu sesuai dengan ini, sesuai dengan juknis. Berarti masuk kompreng tuh udah dingin dan Udah dingin. Iya. Kalau kata BGN kan ini ada dugaan gitu ya, proses memasaknya lebih awal gitu. Betul. Itu kalau di sini waktu Senin itu ternyata enggak ya? Udah sesuai juknis berarti sebenarnya. Jadwal. Waktu mulai memasaknya. Kedua. Ya, boleh ya. Coba ngobrol dulu. Yaudah. Ini kalau kata masaknya wow. Iya. Dari jam 11 kan. Dari jam 11 tapi biasanya itu kita teh udah ngelakuin Aman-aman aja. masaknya aman aja. walaupun Setiap hari jam segitu bahkan ya gitu setiap hari jam segitu sejauh ini aman gitu, nggak pernah ada kasus yang seperti kemarin. Makanya kita juga kagetnya tuh dari sana. Oke. Kalau ayamnya sendiri itu memang udah ter QC gitu, nggak ada. Quality control. Sudah ter QC dari cek organoleptis itu. Nah, Teh, ya terus kemarin teh kan udah di hari Senin, sejak hari Senin kan udah nggak operasi. Iya. Berarti sampai sekarang juga belum masih stop. Kita stop operasi terlebih dahulu sampai dengan Sampel batas keluar. waktu yang ditentukan. Kemudian kita juga sekarang lagi menunggu hasil cek laboratorium karena semua ininya ada di sana ya. Jadi belum bisa memberikan keterangan yang lebih spesifik. Nah, kalau dari aturan tuh misalkan kan ini udah terjadi ya dari sini. Apakah nantinya ada sanksi kah atau gimana kalau dari aturan Badan Gizi sendiri? Itu saya belum bisa menjawabnya ya. Soal sertifikasi ini saat ini kondisinya sudah kah atau tengah proses kah atau Saat ini kita tengah proses. berarti Proses. statusnya ya. Berarti yang tadi seluruh karyawan sejak diberhentikan juga nggak bekerja ya? Iya. Otomatis. Otomatis bekerja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.